Oke teman-teman, kali ini saya berada di custom room Nusantara Project ya, dengan Nusantara version initial build 1.2 codename Kasa unofficial ya. Dan customer ini adalah Android 10 di Redmi Note 5 Pro. Seperti biasa kita akan coba review di bagian setting. Di bagian ini seperti biasa tampilan Android 10. Kita cek di bagian jaringan dan internet, wifi dan SIM card saya terbaca normal. Lalu kita akan coba aktifkan hotspot dan tethering bersamaan dengan wifi ya. Oke, normal, tidak ada masalah. Kemudian kita cek di bagian Nusantara Wing, ada 4 option. Kita bisa lihat di bagian bawah ini ada pengaturan di sistem, lock screen, status bar, dan hardware. Di bagian sistem ada 3 option, yaitu untuk customisasi di tema, notifikasi, dan lainnya. Kita cek di bagian themes, adanya fitur Nusantara Wing background, lalu navbar style, font type, aksen figure, lalu sistem themes, dan yang lainnya. Dan tambahan fitur yaitu adanya G visual mode ya. Ini untuk status bar high type, ini untuk mengatur nanti apabila kalian ingin menggunakan mode dual seperti ini ya, seperti yang di atas ini. Dan UI radius type untuk tampilan samping ini ya, sampingan sisi kanan kirinya. Lalu di bagian notifikasi ada pengaturan head up option, kemudian ada hide smart refresh, noise notifikasi, dan yang lainnya. Oke, di bagian lainnya ada round corner, screen animation, screenshot TV, lalu screen off animation, dan ada tambahan fitur spoofing ya. Di antaranya untuk allow signature spoofing, yang kedua unlimited photo storage, yang ketiga unlock higher FPS in game, dan yang keempat unlock higher quality stream. Yang pertama yaitu untuk allow signal spoofing, untuk membypass security keamanan aplikasi ya. Lalu yang kedua untuk unlimited foto di Google Foto. Lalu yang ketiga unlock higher FPS, ini untuk membuka FPS tertinggi pada saat bermain game. Dan yang ketiga yaitu untuk membuka kualitas tertinggi pada saat streaming ya. Lalu ada gaming mode, kalian bisa atur di sini. Bisa atur dan menambahkan game, beberapa game ya. Lalu ada double tap to sleep, swipe to screenshot. Oke, di bagian Nusantara Wing lock screen ada 2 option, lock screen item dan fingerprint preference. Di bagian lock screen item kalian bisa lihat di sini. Double tap to sleep, lock screen charging info. Lalu di bagian free fingerprint pref, di sini ada option fitur terpenting yaitu fingerprint unlock, yaitu untuk pada saat kalian biasanya reboot ataupun memulai ulang perangkat, apabila kalian menggunakan fingerprint biasanya akan disuruh masukkan PIN untuk yang pertama kali. Apabila kalian aktifkan ini, kalian tidak perlu masukkan PIN ataupun password yang lainnya. Kalian tinggal tekankan saja fingerprint, secara otomatis dia akan terbuka. Lalu di bagian status bar ada 6 option, battery option, career label, clock option, icon manager, quick setting, dan traffic. Di bagian baterai option di sini ada icon style baterai tambahan, yaitu icon landscape R dan L seperti di Android 12. Lalu baterai persentasinya bisa disimpan ada di dalam ataupun di luar. Oke, di bagian career label kalian bisa atur. Di bagian clock option ada tambahan tanggal dan second, icon manager. Nah, di sini kalian bisa lihat dual status bar. Di sini kalian bisa lihat ya. Biasanya pada saat kalian mengaktifkan dual status bar, ikonnya akan terpotong-potong. Nanti kalian bisa atur di bagian yang tadi itu ya. Di bagian ini sistem, kemudian di bagian
bagian sistem, kemudian di bagian ini ya, temps, lalu di sini ya, Game Visual Mode. Oke, lalu kita adanya fitur colored status bar notification icon. Lalu quick settingnya kalian bisa cek juga di sini. Banyak ya. Lalu dan terakhir traffic indicator, ini untuk menampilkan traffic indicator dan berjalan normal ya. Dan yang terakhir di button hardware ada 3 option button, navigasi, dan power menu. Di bagian button seperti biasa kalian bisa lihat di sini, dan di bagian navigasi adanya fitur invert layout, lalu ada fitur ini ya, long press action dan double tap action. Tambahan fitur untuk mempercepat ya, untuk mempermudah kalian pada saat melakukan multitasking. Misalnya kalian akan menekan tombol back, maka aksinya akan apa ya? Di sini ada beberapa option. Apabila kalian tekan tahan back, tombol back akan seperti apa? Oke, kita lanjut di bagian baterai. Di bagian baterai kita cek statistik baterai penggunaan perangkat saya dari 100% sampai ke 11%. Satu hari 11 jam ya, dan tersisa 4 jam lagi. Dan di sini ada fitur smart charging. Kalian bisa atur kapan harus berhenti dan kapan harus mulai pengecasan. Di sini kita bisa lihat SOT saya mencapai 5 jam 24 menit ya. Di bagian baterai ini bagaimana kondisi baterai kalian ya, karena tidak bisa menjadi patokan. Di bagian display tampilannya standar. Kemudian di bagian sound adanya Mi Sound Enhancer. Kalian bisa atur tipe headphone yang kalian senang. Oke, lalu di bagian screen lock, security, screen lock, fingerprint, dan face unlock normal. Dan ada tambahan aplikasi locker ya, untuk mengunci aplikasi yang kalian inginkan untuk berjaga-jaga ya. Lalu di bagian sistem, bagian gestur ada 4 opsi seperti ini. Dan kita bisa cek di bagian about phone, tip sleepnya 70% ya aktif ya. Dan ini adalah Android versionnya ya. Kalian bisa lihat di sini. Oke, ini adalah hasil dari pengetesan CPU throttling di kernel non overclock ya. Maksimal CPU clocknya 1,8 GHz, mendapatkan performa hasil di maksimal 124,3, lalu rata-ratanya 115,8, dan minimalnya 102,1 GPS ya. Ini dengan cukup hasil yang memuaskan sekali ya. Kemudian ini adalah hasil dari PUBG ya, grafiknya mendapatkan smooth 90 fps ya. Dan pada saat saya bermain game normal saja ya, tidak adanya frame drop. Mungkin kalian bisa mencobanya. Oke, ini adalah tampilan quick settingnya. Oke, mungkin cukup sekian review saya di custom room Nusantara Project Kasa ini. Dan saya sangat merekomendasikan untuk kalian custom room ini di Android 10, karena untuk multitasking ataupun gaming ini cukup sangat ringan dan pas ya. Tidak ada masalah dan tidak ada kendala apapun. Apabila kalian ingin lebih bagus lagi, kalian mungkin bisa mencoba kernel yang overclock. Oke teman-teman, kali ini saya akan coba install Nusantara Kasa 1.2 unofficial oleh Go 8S di Redmi Note 5 Pro. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, terima kasih. Di sini saya menggunakan Recovery Orange Fog ya. Oke, sebelum kalian masuk ke proses install ROM, kalian pastikan sudah menyiapkan bahan-bahannya, dan saya sertakan linknya di deskripsi. Oke, kalian masuk ke Recovery dengan cara menekan tombol power
dan volume up bersamaan hingga keluar logo Mi. Setelah itu kalian akan tampil seperti ini. Kalian pilih icon tong sampah ya, yang ini. Lalu kalian lihat di situ ada dua option. Yang pertama WIP dan yang kedua adalah format data. Kalian lakukan clean flash di bagian WIP dan kalian centang beberapa option yaitu Dalvik, kemudian Change, System, Vendor, dan Data. Oke, setelah kalian centang, kalian pilih Sweep to WIP. Lalu tunggu proses whipping berjalan. Oke, setelah proses whipping kalian langsung pilih back. Kemudian akan tampil seperti ini. Nah, setelah ini kalian pilih room yang akan kalian fresh ya. Jika sudah, kalian langsung klik, lalu kalian sweep to install. Lalu kalian tunggu proses flashing roomnya berjalan. Oke. Setelah proses flashing berjalan sukses, maka kalian akan melihat seperti peringatan teks berwarna oranye seperti ini ya. Kalian abaikan saja, tidak apa-apa. Setelah kalian flash room ini, kalian langsung pilih back. Lalu kalian install additional files. Di sini saya menggunakan yang pertama yaitu disable force and script dan yang kedua yaitu Magis. Oke, kalian pertama pilih disable force and script, klik. Setelah klik, kalian klik add to quick untuk mempercepat proses pengerjaannya ya. Kalian klik add to quick, lalu kalian pilih Magis. Jika sudah, kalian di situ akan melihat di atasnya quick to off to ya, di sini ya. Berarti ada dua file yang akan di flash. Setelah itu kalian tinggal sweep to install. Lalu tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, apabila prosesnya sudah selesai, kalian tinggal klik menu di bagian ini. Kemudian kalian reboot. Setelah reboot, kalian pilih yang sistem. Secara otomatis recovery akan reboot dan masuk ke booting. Dan kalian tunggu saja proses bootingnya. Biasanya sekitar 3-5 menit ya. Oke, kalian tunggu. Namun apabila lebih dari 5 menit, kalian bisa reboot ulang paksa ya, dengan cara menekan power hingga ada getaran dan muncul icon Mi ya. Oke. Sebelum kalian masuk ke home screen, pada saat booting kalian akan melewati dulu Android setup. Nanti kalian selesaikan Android setup. Setelah itu secara otomatis kalian akan diarahkan ke home screen. Sampai situ proses flashing room dinyatakan selesai lah. Beres, tidak ada masalah apapun. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan share, dan ikuti terus channel ini dengan cara mensubscribe agar mendapatkan video-video terbaru dan bermanfaat lainnya. Oke, terima kasih.